Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai masuk ke bab baru, ke bahasan baru. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi kesetimbangan. Itu jangan sampai dilupain materinya karena saling berhubungan satu sama lain. Gitu. Sesuai di judul ya. Pada hari ini, mulai hari ini kita akan belajar tentang asam basa gitu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin di SMP atau di kelas 10 ya, kalian sudah sering gitu mendengar istilah asam dan basa dan sudah sempat belajar juga mungkin tapi masih kulit-kulitnya saja. Misal, kalau asam berarti rasanya asam. Kemudian kalau basa rasanya pahit gitu. Kemudian kalau asam dapat memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan kalau basa itu dapat membirukan kertas lakmus merah. Kemudian pH dari larutan asam adalah kurang dari 7, gitu kan ya? Kalau sering belajar pH asam itu kurang dari 7 gitu. Sedangkan pH basa ini lebih dari 7 gitu. Tapi nggak pernah belajar nih gimana sih cara menghitung pH dari suatu larutan. Nah, pada bab ini, pada semester ini, pada kelas ini kita akan belajar ya cara menghitung pH suatu asam atau basa itu seperti apa gitu. Nah, tapi sebelum mulai masuk ke perhitungan-perhitungan, kita belajar dulu nih tentang teori perkembangan ya, perkembangan teori dari asam dan basa. Secara umum, perkembangan teori asam dan basa itu dikemukakan oleh 3 ahli. Ya, yang pertama ada Arrhenius nih yang pertama kali mengemukakan teori asam basa. Kemudian yang kedua itu ada Bronsted-Lowry. Dan yang terakhir disempurnakan oleh Lewis. Gitu. Yang pertama yang akan dibahas adalah teori dari Arrhenius. Ya, Arrhenius. Ini adalah orang yang pertama kali mengemukakan teori asam basa. Om Arrhenius ini bilang kalau asam itu adalah zat yang dapat melepaskan ion H+, ya, ketika dilarutkan ke dalam air. Ingat ya, ketika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang dapat melepaskan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Gitu. Ingat ya, kalau asam adalah melepas H+, kalau basa yang dilepas OH-. Misal, gini. Ada H2SO4. Ketika dilarutkan ke dalam air, maka akan membentuk ion H+ ditambah dengan SO4 2-. Gitu. Karena di sini nih H-nya ada 2, jangan lupa disetarakan. Gitu. Nah, karena yang mengion adalah H+, ini menghasilkan H+, maka H2SO4 ini disebut dengan asam. Gitu. Misal lagi HCl. Ketika dilarutkan ke dalam air akan membentuk H+ ditambah dengan Cl-. Ingat ya, H+ ini karena dia golongan 1, punya nomor atom 1, jumlah elektronnya 1. Gitu. Makanya hanya bisa melepas 1 elektron. Sedangkan Cl ini kenapa min? Karena Cl ada di golongan 7. Nomor atomnya 17. Nomor atom 17, kemudian elektron valensinya ada 7. Sehingga mampu menerima 1 elektron gitu ya, agar mencapai oktet. Ingat ya pelajaran ikatan kimia. Kemudian ini nih HCl, karena dia menghasilkan H+, maka disebut dengan asam. Gitu. Kemudian apalagi ada H3PO4. Ya, H3PO4 ini berarti H+ ditambah dengan PO4 3-. H+-nya ada berapa nih jumlahnya? 3.
Karena dia menghasilkan H+, maka bersifat asam gitu. Misal apalagi NaOH. Ketika dilarutkan ke dalam air, maka akan menghasilkan Na+ ditambah dengan Cl-. Cl-. Maaf, salah. Dengan OH-. Ya kan NaOH. Jadinya OH-. Karena dia menghasilkan OH- tadi, kata Arrhenius, apa? Berarti bersifat basa. Gitu. Kemudian apalagi? CaOH 2 kali. Nah, berarti akan menghasilkan Ca2+ ditambah OH-. Tapi karena jumlahnya 2 di sini, makanya koefisiennya jadi 2. Gitu. Karena dia menghasilkan OH-, maka dia bersifat sebagai basa. Gitu. Kemudian ada NH3 nih di sini. Pengecualian untuk NH3. Secara gamblang ya, secara terlihat yang terlintas gitu. Ini kan akan menghasilkan N3+ ditambah H+ ya. 3. Nah, tapi untuk NH3 amonia nggak begitu reaksinya. Gitu. Yang betul adalah NH3 ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan NH4OH. Gitu. Nah, NH4OH inilah yang akan mengion membentuk NH4+ ditambah dengan OH-. Gitu. Karena dia menghasilkan OH-, makanya dia bersifat basa. Gitu ya. Ingat, jadi kalau dia reaksinya menghasilkan H+, menghasilkan ion H+, berarti asam. Kemudian kalau dia menghasilkan OH-, berarti basa. Gitu. Nah, kalau misalkan si asam nih hanya menghasilkan 1 H+, berarti disebut dengan asam monoprotik. Gitu. Kalau misalkan yang dihasilkan H+-nya itu lebih dari 1, minimal 2 lah, gitu, berarti disebut dengan asam poliprotik. Gitu. Contohnya nih H2SO4 menghasilkan 2H+. Kemudian H3PO4 menghasilkan 3H+. Kayak gitu. Paham kan ya sampai sini? Pokoknya kalau dia menghasilkan H+ berarti asam, kalau menghasilkan OH- basa. Gitu kata Arrhenius. Dan teori selanjutnya adalah dari Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry ini mengatakan bahwa kalau asam itu zat yang dapat mendonorkan H+. Donor itu kan istilahnya memberi ya, mendonorkan berarti memberi ion H+. Sedangkan basa itu menerima H+, atau biasa juga disebut dengan proton. Proton itu maksudnya adalah H+ ya. Jadi kalau asam dia memberikan proton atau H+, kalau basa dia menerima H+ atau proton. Gitu. Sedangkan pasangan asam basanya disebut dengan asam basa konjugasi. Gitu. Oh iya, sebelumnya teori Bronsted-Lowry ini menyempurnakan dari teori Arrhenius. Kalau teori Arrhenius tadi kan dia bilang hanya tahu nih sifat asam dan basa ketika dilarutkan ke dalam air. Jadi secara satuan nggak tahu nih dia sifatnya apa. Tapi sedangkan pada kenyataannya ya gitu, saat percobaan nggak semuanya harus dilarutkan ke dalam air. Kayak gitu. Makanya Bronsted-Lowry ini menyempurnakan teori dari Arrhenius. Gitu. Nah, kalau dari teori si Bronsted-Lowry ini nggak perlu dilarutkan ke dalam air. Bisa dilarutkan dengan apa aja. Jadi sifat asam atau basanya, sifat asam dan basanya itu bergantung dari zat yang direaksikan itu apa. Kayak gitu. Bergantung dari zat yang direaksikan. Gitu ya. Ingat kalau asam dia memberi H+, kalau basa dia menerima H+. Gitu. Contohnya adalah reaksi dari
HCl ya, HCl ditambah dengan H2O. Ditambah dengan H2O menghasilkan Cl- tambah H3O+. Gini, kita lihat di sini HCl tambah H2O menghasilkan Cl-. Nah, Cl- ini kan dari HCl berarti ya. Nih, HCl bereaksi membentuk Cl-. Artinya, si HCl ini melepas atau menerima. Awalnya kan ada HCl menjadi Cl-. Berarti ada ion H+ di sini yang lepas ya. Kayak gitu. Nah, karena si HCl ini melepas, maka disebut dengan asam. Tadi ya, sesuai dengan teori Bronsted-Lowry kayak gitu. HCl ini asam, kemudian pasangannya nih si Cl- ini disebut dengan basa konjugasi. Gitu. Selanjutnya nih H2O. H2O awalnya hanya cuma punya 2. Bereaksi jadinya punya H-nya ada 3. Gitu. Berarti kan dia ketambahan ya. Nih, ketambahan A+. Artinya berarti si H2O ini menerima proton atau menerima H+. Makanya disebut dengan basa. Pasangannya itu adalah asam konjugasi. Gitu. Paham kan ya? Kalau belum paham nanti coba diulang aja videonya. Gitu. Artinya, kalau di Bronsted-Lowry intinya adalah dua-duanya itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, tergantung siapa pasangannya. Kayak gitu. Nah, kalau yang bertindak sebagai pelepas atau pendonor, ya, pendonor H+, dia bertindak sebagai asam, sedangkan basa adalah yang menerima H+, gitu. Contoh lain, misal ada H2O ditambah dengan NH3 menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Gitu. Nah, H2O ini bereaksi menjadi OH-. Berarti kan ada pelepasan proton ya, pelepasan H+. Awalnya hanya 2, di sini jadi 1. Nah, kalau dia melepas, berarti dia bertindak sebagai asam. Pasangannya adalah basa konjugasi. Gitu. Sedangkan NH3 awalnya hanya punya 3, bereaksi jadi punya 4. Artinya kan ada ketambahan ya, ketambahan H+ di situ. Nah, kalau dia bertindak sebagai penerima, berarti sebagai basa. Pasangannya adalah asam konjugasi. Gitu. Gitu ya. Paham kan ya? Nah, di contoh soal 1, di contoh soal 2, ini HCl dengan Cl- disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Gitu. Pasangan asam basa konjugasi di sini berarti ada 4 ya. Ada HCl dan Cl-, kemudian ada H2O dan H3O+. Ada di sini soal nomor 2 ada H2O dengan OH-, kemudian ada NH3 dengan NH4+. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pasangan asam basa konjugasinya, jawabnya adalah berarti HCl dan Cl-. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian ada H2O dan H3O+. Gitu. Sedangkan untuk soal nomor 2 berarti pasangan asam basanya adalah H2O dan OH-, kemudian NH3 dengan NH4+.
gitu. Gitu ya. Nah, selanjutnya Bronsted Lori ini punya kelemahan. Dia hanya bisa tahu asam dan basa ketika si zat itu mampu melepas atau menerima H+, gitu kan ya. Nah, sedangkan pada zat-zat lain yang tidak punya H+ gitu, itu nggak tahu gimana cara menentukan asam dan basanya. Kayak gitu. Kan karena nggak semua zat di alam pasti mengandung H+, itu nggak semuanya. Kayak gitu. Makanya Om Lewis ini menyempurnakan lagi. Kayak gitu. Dari teori sebelumnya. Menurut Lewis, asam ini adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron. Ya, kuncinya menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah zat yang dapat memberi pasangan elektron bebas. Gitu. Karena kan semua atom itu pasti punya elektron. Gitu. Jadi teori Lewis ini memang sudah paling sempurna gitu karena diukurnya berdasarkan elektron dan semua atom pasti punya elektron gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah asam itu menerima pasangan elektron bebas, kalau basa memberikan pasangan elektron bebas gitu ya. Kalau asam menerima, kalau basa ngasih. Misal ada reaksi H+ ditambah NH3. Menghasilkan NH4+. Gitu. Nah, kalau di teori Lewis, ini kita harus tahu struktur Lewisnya seperti apa. Di kelas 10 sudah belajar kan ya, tentang struktur Lewis. Jadi kalau H+, artinya dia punya satu elektron, tapi karena plus, dia berarti melepas elektron. Artinya di sini ada ion positif, artinya elektronnya itu sudah keluar gitu kan ya, karena melepas. Tanda plus ini artinya melepas elektron. Di sini kosong berarti hidrogennya. Kemudian untuk NH3 itu kan N ada di golongan 5 ya. Berarti punya jumlah elektron 5. Gitu. Sedangkan H kita tahu dia punya satu. Punya satu nih. Punya satu elektron. Jadi berikatan dengan dengan N di sini. H pasangan. Nah, gini kan ya. Nah, kita lihat di sini yang punya pasangan elektron itu siapa? Di sini berarti kan ya pasangan elektron bebas. Kan kalau di sini itu N sudah berikatan nih dengan H. Jadi nggak bebas lagi elektronnya. Sedangkan di sini nih yang warna kuning, di sini kan elektronnya bebas. Berarti dia punya peluang untuk memberikan pasangan elektron gitu. Nah, sedangkan H karena dia di sini kosong nih. Ganti warna. Di sini kosong hanya, maka pasangan elektron bebas dari NH3 itu bisa pindah nih, bisa didonorkan. Bisa didonorkan ke sini, ke H. Gitu. Nah, tadi kata kuncinya adalah kalau dia asam berarti menerima kan ya? Menerima pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan basa itu melepas. Basa melepas. Nah, berarti si H ini karena dia menerima, berarti bertindak sebagai basa. Sedangkan NH3 karena dia melepas nih, menerima itu asam. Maaf. Menerima itu asam. Nah, sedangkan NH3 karena dia punya pasangan elektron bebas dan mampu melepas, makanya disebut sebagai basa. Gitu. Jadi kalau di Lewis ini kita harus tahu struktur Lewisnya seperti apa. Kemudian ciri gampangnya adalah yang punya pasangan elektron bebas ini berarti dia mampu memberikan ke yang lain yang belum ada. Makanya bersifat sebagai basa gitu. Kalau ada pertanyaan dan masih bingung boleh ditanya langsung ke Ibu ya. Terima kasih.